Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 18621501115. Dengan dibuatnya video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Yang akan saya bahas yaitu teori belajar humanistik yang diterapkan di tempat mengajar. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Jadi itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Teori belajar humanistik di sini banyak dijelaskan oleh para ahli. Yang pertama ada Arthur Combe. Arthur Combe berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasikan dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Lalu di sini ada menurut Carl Rogers. Menurut Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Nah, jadi itulah pendapat mengenai pembelajaran humanistik menurut para ahli. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai manfaat pembelajaran humanistik. Adapun manfaat dari pembelajaran humanistik yaitu yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui, akhirnya menjadi baik setelah mengetahui. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang selanjutnya, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai tujuan pembelajaran humanistik. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seseorang individu bisa lebih mudah dalam memahami dirinya dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, jika merujuk pada tujuan ini, seseorang pendidik harus mampu mengarahkan menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri belajar humanistik. Nah, suatu teori belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Lalu yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai media pembelajaran yang digunakan di tempat mengajar. Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari orang dewasa atau lingkungan kepada anak sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat mereka untuk belajar melalui bermain.
Nah, karena saya berada di lingkungan sekolah alam, maka sekolah alam itu biasanya memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran seperti contohnya saat anak mengenal tumbuhan, saat anak belajar mengenal tumbuhan, anak dapat langsung belajar dengan cara eksplorisasi lingkungan langsung. Hal ini dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif, turut serta mencari sumber-sumber belajar yang dapat dimanfaatkan, sehingga meningkatkan aktivitas belajar dan dapat memperkaya wawasan anak. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai asesmen. Asesmen yang biasanya digunakan di sekolah alam, khususnya untuk teman-teman inklusi, biasanya kami menggunakan asesmen sebagai berikut. Saya mengambil beberapa bagian dari asesmen yang akan saya bahas, yaitu contohnya dari indikator gangguan pemusat perhatian dan hiperaktif atau ADHD. Nah, di sini di sampingnya ada pilihan ya dan tidak, lalu ada keterangan. Nah, seperti yang pertama di gangguan pemusat perhatian ada sering gelisah, lalu ada mempunyai kesulitan untuk duduk tenang, lalu ada mudah dikacaukan oleh rangsangan lain, tidak sabaran menunggu giliran ketika bermain atau dalam situasi kelompok. Selain itu juga di sini ada mengenai aspek lambat belajar, dari aspek motorik, ada juga dari aspek perilaku sosial emosi. Nah, itulah contoh asesmen yang digunakan di sekolah tempat saya mengajar. Asesmen tersebut digunakan untuk penilaian mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran humanistik yang diterapkan di tempat mengajar. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.